Kalau ada news yang besar malam ini, teman-teman siap cuan atau siap kena spike nih ya. Nah, banyak trader itu menunggu momen news seperti news dari NFP atau Non-Farm Payroll, Federal Reserve Rate Decision, European Central Bank Press Conference, karena satu hal ya teman-teman, volatilitas ya, karena pergerakannya itu sangat besar banget di sesi news itu ya. Harganya itu bisa bergerak puluhan bahkan ratusan pips dalam hitungan menit aja. Nah, timbul pertanyaan, itu adalah peluang atau justru jebakan yang paling mahal dalam trading? Nah, di hari ini kita akan bahas jujur nih, tanpa glorifikasi ya teman-teman, trading saat news itu peluang atau sebuah jebakan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya nih, untuk teman-teman yang belum memiliki atau belum join ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dan dapatkan berbagai macam informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari market outlook ya, ataupun dari gejolak geopolitik secara fundamental. Nanti teman-teman bisa dapatin nih di komunitas kita. Nah, gimana sih cara joinnya, Bang? Cara joinnya mudah. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa dapetin link akses langsung ke grup komunitas kita. Oke, tidak langsung berlama-lama, kita akan masuk ke topik pembahasannya ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah kenapa news terlihat menggiurkan. Nah, ya, news itu terlihat cepat ya teman-teman, candlenya besar, movementnya itu agresif, dan profit terlihat sangat instan. Di sosial media sering muncul nih, ya kan pasti teman-teman bakal sering lihat juga, bahkan di TikTok ataupun di Instagram, di YouTube Short ya kan, banyak di sosial media di luar sana teman-teman. Profit 50 pips dalam 3 menit, 100 pip, bahkan 200 pip. Tapi apa yang jarang ditampilkan? Slippage, ya kan? Spreadnya melebar saat news, entry-nya ke skip, kadang stop loss-nya itu loncat ya, dari yang harusnya cuman $10, bisa jadi bahkan 12 atau $11. Itu stop loss-nya loncat ya namanya teman-teman. Dan saat news rilis, itu liquidity bisa sangat tipis teman-teman. Broker bisa widen spread ya. Eksekusinya tidak sesuai dengan plan yang teman-teman buat. Yang terlihat di chart tidak selalu sama dengan yang bisa teman-teman dapatkan di akun. Karena ketika news itu muncul, banyak faktor yang terjadi juga teman-teman. Memang dari segi harga itu bakal lebih besar ya. Dari pipsnya itu bakal lebih loncat-loncat dari 50, 100, 200 atau bahkan kayak di XAU kemarin. Itu 100 pip ibaratnya 10 pip saja tuh kalau kayak sekarang. Itu berbahaya sebenarnya. Karena ketika news itu kan dari slippage-nya itu melebar ya, dari spread-nya juga melebar. Nanti misalnya teman-teman pakai stop order ataupun limit order, itu bisa berjarak. Yang seharusnya dapatnya di harga yang bagus malah jadi dapat di harga yang jelek. Dan stop loss-nya itu malah bisa lompat gitu ya kan. Dari yang harusnya 10 bisa jadi 13 bahkan 15 paling besar. Itu tergantung dari brokernya nakal atau tidak lagi. Nah, itu yang harus kita hindari ketika kita trading saat news ya. Memang terlihat menggiurkan tapi terlihat menggiurkannya dari depan aja, belum tentu dari saat kita entry. Begitu teman-teman. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat news ya kan? Tentu kita akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika news? Ketika news keluar itu ada beberapa hal yang akan terjadi teman-teman. Dari algoritma institusi itu bereaksi dalam milidetik ya kan, order besar masuk sebelum trader retail itu sempat ngeklik ya, dan harga itu bisa spike dua arah sebelum menentukan arah sebenarnya ya kan. Sering terjadi skenario seperti candle pertama naik tajam, terus trader retail FOMO untuk buy ya kan, lalu harga berbalik turun dengan kencang. Itu bukan kebetulan ya teman-teman. Itu liquidity sweep.
Market sering mencari likuiditas terlebih dahulu sebelum bergerak ke arah utama dari market itu sendiri. Memang ya kan kayak kalau kita lihat news release kayak NFP ataupun FOMC atau kayak PPI. Nah, misalnya harganya itu good untuk USD atau harganya itu bagus untuk mendukung harga market naik. Tapi saat news itu bahkan bisa ngebawa harganya turun dulu, nge-spike dalam ya kan. Habis spike dalam, dia nanti akan naik lagi. Nah, itu yang biasanya terjadi di saat news rilis, teman-teman. Itu memang menggiurkan, tapi juga berakibat fatal kalau kita salah entry ataupun ikut-ikutan ketika tidak tahu pergerakannya itu bagaimana. Jadi, yang kita lakukan saat news sebaiknya wait and see aja, begitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah siapa yang diuntungkan saat news. Yang pertama, siapa yang paling diuntungkan saat news itu kan kita bertanya-tanya teman-teman. Bukan trader manual dengan mouse, tapi institusi, algo trading, high frequency trading. Itu yang diuntungkan. Karena apa? Karena mereka itu punya eksekusi yang cepat, datanya lebih dulu mereka dapat, dan infrastruktur yang lebih kuat. Karena trader retail itu masuk di fase paling berisiko. Kalau tidak punya plan yang jelas, news bisa jadi momen paling cepat menghancurkan akun kita itu sendiri. Karena dari pergerakan harganya itu sendiri juga sangat volatile ya kan. Bisa naik turunnya itu bahkan kencang gitu. Jadi yang ada account kita itu jadi kedut-kedut gitu. Ibaratnya kayak floatingnya itu lompat-lompat. Yang seharusnya normalnya bertahap, tapi ketika news itu yang ada floatingnya itu ini dari $5 tiba-tiba 10, tiba-tiba 20, balik lagi profit, tiba-tiba balik 50 minusnya gitu. Jadi memang saat news itu volatilitas market itu bakal sangat besar. Apalagi untuk teman-teman yang trading di pair XAU. Nah, itu bakal sangat-sangat gawat tuh ya. Jadi hati-hati. Nah, kapan news itu jadi peluang? News itu bisa jadi peluang kalau ya teman-teman perhatikan empat hal ini. Yang pertama itu tidak entry sebelum newsnya rilis, ya. Jangan entry sebelum newsnya rilis, tapi tunggu setelah newsnya rilis. Karena setelah news rilis bakal teman-teman tahu datanya itu yang keluar seperti apa. Apakah itu buruk atau baik untuk pair itu sendiri. Nah, tunggu reaksi awalnya itu selesai. Tunggu sekitar 5 menit atau bahkan 15 menit dari newsnya itu rilis, ya. Teman-teman bakal baca strukturnya itu lebih mereda, tidak sebarbar waktu newsnya itu baru-baru rilis ya. Dan risknya itu tetap kecil ya, 1% atau kurang gunakan ketika news atau market sedang ada news besar karena untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Contoh pendekatan yang lebih profesional itu seperti membiarkan spike pertama itu lewat, tunggu market membentuk high atau low baru ya. Masuk setelah adanya konfirmasi dari structure. Oke? Bukan tebak-tebakan atau arah sebelumnya sebelum data keluar ya. Karena kalau sebelum data keluar itu bukan melihat hasil news dengan baik namanya, tapi kita tebak-tebakan. Kecuali teman-teman memang punya orang dalam untuk mengetahui datanya itu rilis sebelum newsnya rilis di umum begitu. Nah, kesalahan fatal trader saat news. Apa sih? Ya, beberapa ada kesalahan yang biasanya dilakukan. Dari beberapa kesalahan umum itu, yang pertama adalah overload karena yakin akan bergerak ya secara benar. Yang kedua, entry tanpa stop loss. Nah, ini yang paling kacau nih. Ketika news ya kan, entry nggak pakai stop loss. Yang ada ketarik dalam nanti ujung-ujungnya nangis, akunnya habis ya kan, MC. Terus geser stop loss ke saat ada spike. Nah, ini berbahaya juga. Revenge trading setelah kena sapu ya kan. Nah, ingat teman-teman, volatilitas tinggi bukan berarti resikonya kecil. Justru sebaliknya. Semakin besar candle, semakin besar potensi untuk kita salah karena eh, gocekannya itu bakal lebih berbahaya
ya kan? Memang harganya terlihat untuk naik ya, tapi ketika news keluar itu mungkin harga bakal bisa narik dalam dulu ke bawah sebelum dia melanjutkan kenaikan. Nah, itu dia. Jadi kita harus berhati-hati. Tunggu newsnya itu rilis baru teman-teman entry, jangan sebelum newsnya rilis, oke? Dan untuk penutup, news itu bukan mesin uang, teman-teman. News itu adalah tes kedisiplinan dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman belum bisa konsisten di kondisi market normal, trading saat news itu bukan solusi untuk teman-teman dapatin untung. Kadang keputusan terbaik saat news adalah tidak trading sama sekali. Karena dalam trading tidak masuk posisi juga adalah posisi yang terbaik, teman-teman. Ya. Itu lebih baik daripada kita merisikokan kepada hal yang sangat volatilitasnya besar dan membuat account kita itu jadi berbahaya dan tidak baik juga ya kan. Lebih baik tunggu newsnya rilis baru kita entry. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya dan untuk teman-teman yang belum join ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas di kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa dapetin berbagai macam informasi yang bisa mendukung teman-teman dalam trading. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.